Untuk selanjutnya kami akan meminta teman-teman yang selaku audiens di hari ini bisa memberikan pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, dari depan dulu kalau gitu dengan Pak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya. Ya, saya Laja Lapian, Wakil Ketua Umum Kadin Jakarta, bidang hubungan legislatif. Jadi ada bos-bos saya di sini, ada Teh Rani dan Bang Wahyu Dewanto ikut hadir. Bang Emil, saya ingin menyampaikan bahwa dengan modal 2-3 juta US dollar, Singapura kemarin menghasilkan dengan 6 hari konser, itu menghasilkan 300 juta Singapura dolar sampai 500 juta Singapura dolar. Ini impactnya berkali-kali lipat, dan dengan 300.000 tiket yang terjual, itu setengahnya dibeli oleh negara-negara tetangga. Termasuk salah satunya yang terbesar adalah Indonesia, dan yang terbesar juga adalah Jakarta. Nah, dari industri ini, pertunjukan dan MICE, kita melihat bahwa Asia Pasifik merupakan market terbesar dari industri MICE di dunia. Nilainya lebih dari 100 triliun lebih. Nah, kita melihat bahwa Jakarta menjadi salah satu tujuan yang cukup menarik, dan kita bersaing dengan, kalau di dalam negeri bersaing dengan Bali dan Surabaya, tapi tentunya di luar kita berhadapan langsung dengan Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur sampai ke dengan Shanghai. Nah, pertanyaan saya, untuk industri ini, pertunjukan dan MICE ini, bagaimana strategi Jakarta di bawah Bang Emil untuk industri MICE itu sendiri? Strateginya seperti apa? Dan yang kemudian bagaimana pembagian pekerjaan dan tanggung jawab antara pemerintah provinsi Jakarta dengan kami-kami para swasta? Terima kasih. Terima kasih Pak Laja. Selanjutnya Bapak silahkan. Ya, dalam visi misi ekonomi pasangan kami, Pak Laja ya, kita kan ada 3. 1, kota global, ya, bisnis, makanya kita akan memperbanyak namanya CBD-CBD baru. Ala-ala SCBD itu saya akan bikin di Ancol juga, saya akan bikin di Barat juga, saya akan bikin di Selatan juga. Ya. Sehingga orang-orang yang tinggal di Selatan, CBD-nya Simatupang, orang-orang yang di Utara, CBD-nya di Ancol dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ekonomi kreatif. Ya. Salah satu yang konkret adalah Kota Tua yang sekarang gitu-gitu aja, saya mau jadikan kampus. Ya, visi kami, kampusnya ekonomi kreatif. BINUS lah atau apa dan sebagainya. Sehingga jadi kota anak muda, si Kota Tua ini. Kota mahasiswa, maka hidupnya bisa 24 jam. Maka cafe culture, kreativitas akan muncul. Ya. Yang ketiga, dalam rumus pariwisata, ada pariwisata bentuknya destinasi, yang kawasan ekonomi khusus di Kepulauan Seribu, ada ekonomi pariwisata yang sifatnya event. Maka Jakarta, saya akan bikin bahasa kerakyatannya adalah menjadi kota festival dunia. Ya. Jadi ala Bruno Mars, ala Taylor Swift, Blackpink, saya nonton Coldplay dan lain sebagainya, itu harus minimal 3 kali lipat. Ya. Sahabat saya Kang Wisnu Tama sudah bilang, Kang kita bikin kayak Coachella, jadi festival berhari-hari, multi stage ya, tapi kelasnya harus kelas dunia. Problem di Jakarta selalu apakah infrastrukturnya memadai, kita bikin di JIS aja, mohon maaf ya. Saya nonton konser Dewa, 7 jam Pak pulangnya Pak, orang terakhir bisa pulang dari JIS itu hampir 5-7 jam, coba bayangkan. Ya. Jadi itu. Nah, salah satu gagasan imajinasi saya Ancol itu punya hak 200 hektar membuat reklamasi. Saya akan bikin di 200 hektar reklamasi itu, setengahnya CBD ala Sudirman CBD, supaya jadi pusat bisnis, mungkin pusat pemerintahan kami juga pindah ke sana. Nah, setengahnya untuk pariwisata itu. Sebuah tempat, stadion untuk konser atau lapangan luas kayak Burning Man kalau di Amerika gitu ya dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada lagi nanti IO internasional nanya, oh ini nggak layak, Jakarta nggak layak, infrastruktur bikin macet, kan gitu.
Nah ini ada kesempatan saya bisa berimajinasi sebagai gubernur yang arsitek, membuat kota festival dunia, standar dunia di 200 hektar, lebih dari cukup kan, di utara Jakarta, yang akses tolnya bagus, tinggal entry exitnya bagus, itu komitmen saya ya. Sehingga ngajak Taylor Swift yang modal 6 juta dolar tadi ya, atau berapa menghasilkan 500 juta dolar itu bisa terjadi. Tapi kembali, tidak hanya urusan festival, karena ekonomi kreatif kita ini sektornya banyak. Yang kedua, saya ke PIK. PIK itu kreatif Pak, ada bikin pancoran, kuliner-kuliner tapi ada pagoda. Jadi saya sebut dengan selfie ekonomi ya, sambil makan ada selfie-selfie. Kan saya sudah bilang, ini mah gampang, kita bikin aja Bu Dewi 50 ala-ala pancoran PIK di seluruh Jakarta. Sehingga orang Jakarta kalau weekend ke situ kan, kita bikin hutan-hutan yang masih nganggur saya lihat, untuk jadi destinasi wisata, ekonomi kreatif, kuliner juga. Saya lihat danau-danau di Jakarta banyak nganggur Pak, cuma jadi wadah air. Padahal kalau dia ada danau di tengah kota fungsinya harus dua, fungsi ekologis dan fungsi sosial. Nah fungsi sosialnya danau-danau Jakarta belum disentuh. Maka namanya Sunter, Waduk Melati Pak, saya nongkrong di situ. View-nya Sudirman, saya bilang kalau nongkrong ngopi di sini keren. Tapi belum, imajinasinya masih kosong. Nah nanti saya gubernur, pertama yang akan saya oprek contoh adalah Waduk Melati. Ya. Danau di tengah kota dengan kuliner ekonomi kreatif, terus ala-ala Sarinah kan. Termasuk saya ingin memotivasi di Sudirman Tamrin, halamannya disarinahkan, jangan jadi parkir aja. Tapi dibikin ruang-ruang publik sehingga hiduplah ekonomi kreatif, festival dan lain-lain. Nah saya kira itu ya komitmen kita, Jakarta Kota Festival Dunia, Jakarta Ekonomi Kreatif sebagai strategi, kota tua, destinasi kuliner disebar merata, mentransformasi ruang-ruang hijau jadi ruang sosial juga, dan bangunan-bangunan tua saya komit kita perjuangkan untuk pengusaha ala-ala M-Block itu akan diperbanyak. Bayangkan ala-ala M-Block itu jumlahnya banyak Pak, cuma jadi pabrik, nganggur kan, dirubah ke anak kreatif, M-Block nilai ekonominya berapa? Nah itu Jakarta di masa depan visualnya seperti itu.